على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu ala Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla idza syi'ta sahla amin. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Para habaib, para syiban, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita seluruhnya mendapatkan keberkahan-keberkahan beliau dan keberkahan guru-guru beliau sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus kepada beliau al-mukarram wal muhtaram Sayyidil Habib Muhammad bin Ali al-Bahr al-Haddar, matta'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatid, para guru ngaji, tokoh masyarakat, para kiai dan seluruh para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa ditakdir hadir di dalam rangkaian acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia dalam runtutan acara yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga iman Islam kita, mahabbah kita kepada beliau-beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan barokah solawat yang kita baca, insya Allah segala hajat kula panjenengan. Niki Jawi napa medunten? Jawi enten? Madura beda? Campur ke? Inggris? Do you understand? Inggris satu aja. Bahasa Indonesia mawon ke? Malah moga jadi ilmu semanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan barokah solawat yang kita baca insya Allah menjadikan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang punya urusan-urusan mudah-mudahan selesai urusannya dengan mudah. Yang punya masalah-masalah mudah-mudahan selesai masalahnya dengan gampang. Yang punya masalah-masalah, yang punya urusan utang, depi utang, mudah-mudahan lunas utangnya sedaya. Tanpa mantra ini. Barangkali di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang tuanya, saudaranya dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Wabil khusus penyakit-penyakit batin kita mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh daripada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita hadir di majelis ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga untuk memberikan penghormatan kita kepada pewaris-pewaris dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan di dalam satu tafsir yaitu oleh Imam Al-Qurtubi, begitu juga Al-Imam Az-Zamakhsyari. Diceritakan ketika di zaman Raja Fir'aun, ada satu cerita yang kita tahu bersama yaitu Raja Fir'aun, Pak. Dia melawan satu nabi yaitu Nabi Allah Musa. Ada satu cerita kecil yang diceritakan dan disisipkan oleh Allah bagaimana ketika cerita Nabi Musa melawan daripada penyihir-penyihir yang diutus oleh Fir'aun. Nabi Musa sudah berhadapan-hadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Ternyata Allah ceritakan adegan kecil. Bahkan di dalam tafsir disebutkan Allah ceritakan itu bukan cuma satu kali di dalam Al-Quran. Allah ceritakan adegan kecil ini sampai 2 kali. Salah satunya di dalam surah Thaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Penyihir-penyihir Fir'aun ketika sudah siap berhadapan dengan Nabi Musa, ternyata mereka sempat melaksanakan satu tindakan kecil yang disebut oleh Allah. Apa itu? Mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Nabi Musa, imma an tulqiya, apakah engkau yang akan melempar duluan tongkatmu? Wa imma an nakuna awwala man alqa, apakah kami yang akan melempar duluan? Kalau kamu yang mau melempar, monggo silakan. Mungkin kalau bahasa gampangnya, mereka masih ada sedikit sopan santun kepada Nabi Musa. Mau tanding nih, Pak. Sudah mau adu kekuatan, ternyata mereka mengatakan, monggo Nabi Musa, jenengan rien. Nggih. Monggo, cak nama turun apa? Ngereng. Panjenengan dimin? Napa ajunan dimin napa kaula? Kan sepele nggih, cuma ngomong monggo, saya apa panjenengan duluan? Monggo silahkan ngereng, silahkan monggo. Ternyata hadirin rahimakumullah, barokah sopan sekecil itu kepada nabinya Allah. Barokah sopan sekecil itu kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Az-Zamakhsyari, beliau sampai mengatakan ta'addabu ma'a Musa fakana dzalika sabab imanihim. Mereka itu sopan, akhlak, aturan kepada Nabi Musa sekecil itu, cuma ngomong ngereng monggo Pak, tapi ternyata barokah sopan kepada orang-orang pilihannya Allah. Fakana dzalika sabab imanihim, maka hal yang sekecil itu menjadi sebab iman dari Allah untuk mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka cuma ngomong monggo, panjenengan duluan, apa kita yang duluan? Monggo ngereng silahkan. Ternyata sekecil itu, tapi untuk orang-orang mulia di hadapan Allah tidak disia-siakan. Hadirin rahimakumullah. Apa kata beliau? Ta'addabu ma'a Musa. Mereka itu sopan kepada Nabi Musa. Akhirnya diberikan iman di dalam hati mereka. Seluruh penyihirnya Musa, seluruh penyihirnya Fir'aun masuk Islam, masuk kepada zaman agamanya Nabi Musa. Akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan kesopanan takdim kita kepada Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, takdim kita kepada dzurriat-dzurriatnya Nabi Muhammad, takdim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita buktikan dengan hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah untuk kita seluruhnya dan keluarga kita selalu dijaga dari fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita mendengar tadi nggih bagaimana manaqib Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, seorang wali min auliyaillah. Mungkin kita ketika mendengar, luar biasa Habib. Beliau itu malam hari jalan 15 kilo dari kota Lisik, dari kota Inat tempat beliau Lisik, kemudian jalan dari qaryah tersebut sampai kepada Tarim setiap malam 15 tahun seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Setiap malam ngisi jeding-jedingnya masjid-masjid, musola-musola di masjid kota Tarim. Kemudian beliau subuh, sudah subuhan lagi di sekitar Inat. Bahkan itu tidak diketahui orang, kecuali setelah ada jejak, yaitu jejak darah, baru ketahuan ini jejak darah. Dilihat terus, oh ternyata sampai ke tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya mau tanya, kira-kira bisa niru yang seperti ini? Ada yang bisa? 15 kilo jalan, kemudian ngisi kamar mandi. Susah hadirin rahimakumullah. Beliau hadirin rahimakumullah punya manaqib yang luar biasa. Ayo
Jangan hanya dengar manakib kemudian kita bisa takjub begitu saja, tapi minimal salah satu dari manakib yang beliau lakukan di dalam hidup bisa jadi pelajaran dan kita praktekkan di dalam rumah. Salah satu di antara sekian kehebatan manakib Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah orang yang luar biasa hormat kepada tamu. Hadirin rahimakumullah, hormat kepada tamu, ikramud dhaif. Ini bukan sekedar kebaikan begitu saja. Di dalam satu hadis yang sahih, riwayat Imamul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, Bu, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tamu. Ternyata Pak, Bu, hormat kepada tamu itu adalah tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau mungkin di antara kita bilang, saya hormat tamu, iya hormat, saya iman kepada Allah, enggak. Tanya, hormat enggak sama tamu? Kalau ternyata sama tamu biasa-biasa saja, sallallahu alaihi Muhammad. Datang beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut nggih? Ahlan wa sahlan kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Selalu mendapatkan keberkahan daripada beliau dan guru-guru beliau, orang tua beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Hormat kepada tamu ternyata bukan sekedar kebaikan biasa, tapi ternyata tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau saya panjenengan ngerasa iman kepada Allah, enggak, coba lihat kapan terakhir kita hormat kepada tamu. Kalau kita ini ternyata tidak hormat kepada tamu, malah biasa-biasa kepada tamu, perlu dipertanyakan iman kita itu betul atau tidak. Karena ini hormat tamu bukan urusan ibadah begitu saja, tapi ternyata urusan apa? Iman. Hormat kepada tamu yang zaman sekarang semakin susah dicari, Pak. Kalau zaman dulu setiap orang bertamu ke tempat orang lain, mungkin dengan mudahnya mendapatkan suguhan, mendapatkan jamuan. Tapi zaman sekarang untuk rumah saja samping tidak kenal, apalagi orang lain datang ke rumahnya. Bahkan kadang-kadang tidak punya ruang tamu sama sekali, betul? Padahal hadirin rahimakumullah, keimanan kita kepada Allah dipertanyakan ketika kita tidak hormat kepada tamu. Kalau kita lihat hadirin rahimakumullah, bagaimana para alim ulama meniru para tabi'in meniru para sahabatnya Nabi Muhammad, meniru Nabi Muhammad. Beliau-beliau itu hormat kepada tamu luar biasa. Ada satu cerita yang pernah terjadi kepada sahabat yang bernama Sayyidina Thabit bin Qais. Sayyidina Thabit bin Qais ini hadirin rahimakumullah, satu waktu sholat isya bersama Nabi. Ketika sholat isya bersama Nabi sudah selesai dilaksanakan, wirid sudah selesai dilaksanakan, ternyata selesai sholat, Kanjeng Nabi masih duduk di masjid. Sebagian sahabat sudah pulang ke rumah masing-masing. Ketika tengah-tengah duduk bersama Nabi Muhammad tersebut, ada satu orang datang. Satu orang yang bingung untuk tinggal di mana malam hari itu, datang kepada Nabi Muhammad, sambat kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya malam hari ini mau tidur di mana, bingung ya Rasulullah." Terakhir Nabi Muhammad disambati oleh orang tersebut bilang begini, "Ya Rasulullah, saya malam hari ini juga belum makan Kanjeng Nabi, belum makan ya Rasulullah." Nabi Muhammad menyuruh sahabat, Pak, "Ayo coba tanya ke rumah, barangkali ada makanan." Setelah ditanyakan ke rumah-rumahnya Kanjeng Nabi, para sahabat yang datang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, istri-istri panjenengan mengatakan tidak ada sisa makanan apapun ya Rasulullah." Akhirnya hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad noleh kepada para sahabat yang masih ada di masjid. Nabi Muhammad tanya, "Apakah ada di antara kalian yang mau nyambut tamu saya ini malam hari ini untuk menjamu makan?" Sayyidina Thabit bin Qais, Pak, langsung angkat tangan, "Saya ya Rasulullah, siap Kanjeng Nabi." Angkat tangan, tidak pakai mikir, Pak, langsung bilang, "Saya Rasulullah, siap Kanjeng Nabi, saya siap." Anda tahu hadirin rahimakumullah, Pak, Bu, ketika angkat tangan seperti itu, Rasulullah malah kemudian menyuruh, "Monggo silakan sampean ikut sama Thabit bin Qais." Thabit bin Qais ngajak orang tersebut ke rumahnya, masuk ke rumah, kemudian beliau mempersilahkan duduk, beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian tanya kepada istrinya, "Dek, ada makanan apa buat tamu kita malam hari ini? Saya bawa tamu dari Rasulullah SAW."
Apa kata istrinya, Pak? Istrinya beliau mengatakan begini, Mas, ndak ada makanan apapun, cuma ada sisa roti satu. Itu pun saya simpen buat anak kita kalau nangis nanti malam, ini yang saya sisakan untuk itu saja. Mungkin kalau bahasa kita, cuma sisa satu piring, Mas. Ndak ada lagi, cuma itu simpenan buat barangkali anak kita nanti tengah malam nangis. Terus kata Sabit bin Qais, ndak ada lagi. Saya sudah kadung ngomong iya sama Kanjeng Nabi nih. Mak, sebelum saya lanjutkan, coba kita berpikir bersama. Ternyata Sabit bin Qais tadi itu ngacung, tidak tahu isi rumahnya. Kan nggih? Ini saking imannya kepada Allah dan hari akhir, untuk urusan nyambut tamu, ngacung sebelum mikir. Saya mau tanya, kalau sampean saya, kemudian ada tiba-tiba ditanyain, tidak tahu isi rumah, bilang, Mas, sampean siap ngundang orang 10 pengajian malam Jumat depan, siap? Beb, sebentar Beb, tanya orang rumah dulu, Beb. Daripada pusat ini nanti merengut, Beb. Mon marongo, susah. Kan betul nggih? Padahal kan itu acara masih malam Jumat depan. Bayangkan ini sekarang ya sekarang, tapi saking iman kepada Allah, apalagi urusan tamu, iman mantep, ngacung. Saya Kanjeng Nabi pulang ke rumah, sobung makanan. Tidak ada makanan. Dan itu sahabat memang seperti itu, luar biasa. Sampai di cerita lain ya, sebelum saya lanjutkan ini. Ketika terjadi peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu kerja keras. Bahkan dikatakan di zaman musim dingin, betul dingin. Para sahabat membuat parit kiloan meter. Dalamnya luar biasa dalam. Kemudian jarak antara lubang dengan daratan, satu lubang itu sekitar lebarnya sekitar 5-7 meter, Pak, lubangnya. Itu pakai tangan, tidak ada bulldozer. Capek, musim paceklik, musim dingin yang lapar. Kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah ngelihat Nabi Muhammad yang ikut kerja ketika itu datang ke Rasulullah SAW. Ternyata beliau menyampaikan, apa yang beliau sampaikan? Beliau itu baru dari rumahnya, kemudian istrinya ngomong, dia omongin sama Sayyidina Jabir, Dek, saya lihat Nabi Muhammad kok kayaknya payah, kayaknya Nabi Muhammad tuh lapar, Dek. Apa ada yang bisa disuguhkan kepada Kanjeng Nabi? Kata istrinya Sayyidina Jabir, Mas, itu kambing kita yang masih kecil, itu sisa kambing kita cuma itu saja. Gimana kalau sembelih sudah? Kata Sayyidina Jabir, sembelih sudah, yang penting untuk Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Muhammad. Pak, Bu, Sayyidina Jabir setelah kambing dimasak, kambing kecil, cukup untuk beberapa orang saja. Untuk rumah Sayyidina Jabir, untuk beberapa orang. Sayyidina Jabir datang ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sambil bisik-bisik ke Kanjeng Nabi bilang, ya Rasulullah, tori di mana? Compok Kanjeng Nabi, silahkan saya aturkan untuk bisa datang ke rumah. Istri saya masak kambing kecil Nabi Muhammad. Barangkali panjenengan ajunan mau bawa orang, ya bawa 5, 6, 7 orang lah Kanjeng Nabi. Silahkan Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, ahlan wa sahlan. Siap Jabir, sudah siap-siapkanlah, sudah. Insya Allah sebentar lagi saya datang. Jabir, kalau kamu pulang ke rumah, bilang ke istrimu, nasi yang ada di, apa namanya, sobluk, Pak. Apa sobluk bahasa Indonesia nih, Pak? Magic jar benar bahasa sekarang, gitu. Nasi yang ada di magic jar, nasi yang ada di sobluk yang besar itu, jangan langsung diambil ke nampan, gitu. Jangan langsung diambil ke tempat, biar saya nanti yang nyiduk, biar saya yang ngambil dari tempatnya. Siap Kanjeng Nabi. Pak, Sayyidina Jabir balik badan, mau pulang ke rumah, Kanjeng Nabi memanggil orang-orang yang kerja bakti tadi itu, Pak. Ya ahlul Khandaq, penduduk Khandaq, yang kerja bakti, ya ahlul Khandaq. Oleh semua Kanjeng Nabi. Ayo berangkat, diundang Jabir makan di rumahnya. Kata Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat tersebut, kami yang kerja di Khandaq ketika itu antara 700, 800 sampai 1000. Jadi Nabi ini diundang 7 orang, 8 orang, ternyata Kanjeng Nabi langsung, ya ahlul Khandaq, 700 orang dibilang, ayo makan bareng di rumah Jabir. Sayyidina Jabir girang pertama, Pak, Nabi Muhammad mau datang, keringetan. Bingung pulang ke rumah, Dek, mati. Dek, kelakuan deh. Kenapa, Mas? Saya manggil Kanjeng Nabi untuk makan di rumah tadi itu, Dek. Ternyata Kanjeng Nabi panggil, ya ahlul Khandaq, yang kerja bakti, ayo diundang makan Jabir. Istri beliau tanya, Mas, kan saya sudah bilang 7 orang, saya sudah ngomong deh ke Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi panggil ahlul Khandaq semuanya, masa saya larang deh? Anda tahu hadirin rahimakumullah, saya mau tanya, kira-kira kalau istri sampean begitu, Pak, Dek,
tadi saya ngundang 3 orang katanya Kiai, ayo makan semua jamaah. Kira-kira isi sampean bagaimana Pak? Mas tutup pintu saja, sudah kunci, tidak usah disuruh masuk. Betul? Tapi Pak, ini urusan ikramud dhaif, keimanan kepada Allah dan hari akhir, hadirin. Ketika istrinya Sayyidina Jabir mendengar Nabi Muhammad manggil Ahlul Khandaq semuanya, iya. Siapa yang manggil? Kamu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ya sudah, tidak usah mikir. Selama Nabi Muhammad yang manggil, maka Nabi Muhammad tidak mungkin menyanyiakan yang dipanggil. Santai saja. Tapi gimana deh? Tidak ngurus. Pokok kalau Kanjeng Nabi ngomong, pasti terjadi. Sudah urusan belakang Mas. Ini keimanan, bukan cuma sahabat laki. Bahkan sahabat perempuannya luar biasa. Iman kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hadirin rahimakumullah, sebentar lagi datang Nabi Muhammad bersama rombongan sampai 1000 orang, kata Sayyidina Anas bin Malik, datang satu. Kemudian sampai di tempat Nabi Muhammad bilang, mana kewalimu, mana tempat sobluk itu tadi, biar saya yang nampani. Diambil sama Nabi Muhammad bilang, ayo masuk 10 masuk makan keluar, 10 masuk makan keluar. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kita 1000 orang, ya antara 700, riwayat lain mengatakan 800 sampai 1000. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kita semua masuk 10, semua keluar gelegeen Pak. Paham gelegeen Pak? Semua keluar bilang, oh kok besar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semuanya kenyang. Bahkan kata riwayat mengatakan Sayyidina Jabir itu bukan cuma kenyangkan semua sahabat yang hadir, bahkan sisa yang harusnya habis, seluruhnya ternyata masih utuh di tempatnya kewalinya. Bahkan Sayyidina Jabir bisa makan sekeluarga. Sayyidina Jabir bahkan mengantri orang-orang yang ada di sekeliling rumahnya. Tetangganya dapat barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ada satu riwayat Pak. Satu riwayat mengatakan di setengah-tengah cerita Sayyidina Jabir tadi itu Pak. Sayyidina Jabir itu dikatakan ketika berangkat mau mengundang Nabi. Oi Pak, Assalamualaikum. Sehat ya? Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ganteng di sana, Pak? Oh, belum datang, belum. Oke, lanjut ke sini dulu, ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Jabir itu ketika berangkat mau ngundang Nabi, beliau itu berangkat, anaknya 2 orang mainan, pedang-pedangan. Memang lagi latihan pedang. Bukan pedang-pedangan, pedang sungguhan. Main itu latihan tang-ting. Ternyata Sayyidina Jabir itu berangkat, pulang, anaknya tidak ada dua-duanya. Ketika dilihat yang satu sembunyi, dilihat oleh Sayyidina Jabir, ada apa? Ternyata salah satu dari 2 saudara ini sudah melempang jatuh, sudah satunya bersimbah darah, ternyata tidak sengaja tertusuk sampai meninggal, mati. Itu Sayyidina Jabir Pak, ini sudah ngundang orang sebentar lagi datang. Isu anaknya meninggal dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan Sayyidina Jabir? Apakah membatalkan undangan tamu? Tidak. Sayyidina Jabir itu dikatakan angkat anaknya, ditaruh ke belakang rumah, ditutup sama kain. Kemudian Sayyidina Jabir tidak akan menunjukkan apapun, seakan-akan tidak terjadi apa-apa Pak. Kenapa? Karena beliau takut tamunya berubah urusan makannya. Takut menjamu makanan tamu tidak sesuai dengan harapan karena ada kejadian musibah yang menimpa pada beliau. Sampai dikatakan selesai sahabat semuanya pulang, 10 pulang. Sayyidina Jabir itu ketika makan bersama Nabi Muhammad, selesai makan Nabi Muhammad tanya ke Sayyidina Jabir, Jabir, mana anak-anakmu Jabir? Ya Rasulullah, karena engkau sudah terlanjur tanya ya Rasulullah, saya harus jawab, anak saya meninggal tertimpa pedang ya Rasulullah, anak saya meninggal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak Jabir, anakmu masih hidup Jabir. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, saya yang angkat jenazahnya sendiri ya Rasulullah, saya taruh di belakang, saya tutupi kain ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak Jabir, tidak Jabir, anakmu masih hidup ya Rasulullah, saya yang angkat jenazahnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barusan Jibril datang, innallaha ahya ibnak, sesungguhnya Allah menghidupkan kembali anakmu Jabir. Ternyata Sayyidina Jabir keluar daripada rumahnya, lihat anaknya yang ditaruh sudah hidup kembali, hadirin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Habib Hasan. Aqsabib. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ini pemain pengganti nih Pak. Lakon. Pada Mike Tyson. Tadi main. Ini kelas bulu terbang kalau saya. Nggih. Kalau beliau kelas berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Thabit bin Qais, Pak, kembali ke cerita awal. Sayyidina Thabit bin Qais ini ternyata angkat tangan ke Kanjeng Nabi mengatakan, saya siap ya Rasulullah, saya siap akan sambut tamu ya Rasulullah. Pulang ke rumah tidak nemu makanan, cuma ada satu piring yang ternyata disiapkan oleh istri beliau untuk anaknya mungkin malam nanti kelaparan. Kata Sayyidina Thabit bin Qais, Dek, sudah urusan anak, urusan nanti, itu sediakan untuk tamu kita. Kata Sayyidina Thabit bin Qais ngomong begitu kepada istrinya bilang begini, Mas, kalau saya ini keluarkan satu piring, kan tidak mungkin Mas. Kenapa? Tamu itu kalau sampean disuguhkan, sampean tidak ikut makan, tamunya malu, orang sama-sama dari luar, sama-sama belum makan. Sayyidina Thabit bin Qais, Pak, bisi istrinya. Ya wis, sudah selesai. Beliau duduk menyambut tamunya, Pak. Tuh, sallallahu alaihi Muhammad. Sebentar lagi istrinya manggil. Ketika istrinya manggil sambil mengeluarkan makanan itu tadi, sambil mengeluarkan makanan, lampu yang nempel di rumah yang diisi minyak biasanya tuh, kemudian beliau senggol sedikit, biar lampunya mati. Ketika lampunya mati, Thabit bin Qais bilang gini, ya Allah, lupa beli minyak saya. Pak, makan gelap-gelapan, nggih. Mboten napa-napa nggih, makan gelap, kata tamunya, nggih mboten napa-napa, pun ndak apa-apa, napa-napa, pun. Saya penting akan tahun apa? Wah, keluar Pak. Makanan dikeluarkan ke tamunya, sebentar lagi istrinya keluarkan lagi. Mungkin kalau bahasa sekarang Pak, istrinya ngeluarkan lagi satu piring sama sendoknya, tapi tidak ada isinya, tapi kan gelap, tidak kelihatan tamunya. Jadi Thabit bin Qais ini nemeni tamu makan, tamunya makan tang-ting, Thabit bin Qais tang-ting, tapi kosong. Selesai tamunya makan, Thabit bin Qais, tidak makan Pak. Tapi saking menjaga bagaimana tamunya itu tidak sungkan, tidak malu, dan hormat luar biasa kepada tamunya, sampai pura-pura seperti itu, pakai skenario seperti itu Pak. Selesai tamu itu dijamu hormat makan, tamunya tidur, tamunya selesai, besok subuh sholat subuh sama Kanjeng Nabi. Thabit bin Qais sholat bersama Kanjeng Nabi, selesai sholat, Kanjeng Nabi noleh belakang, mana Thabit bin Qais? Thabit bin Qais mana? Kaulah Kanjeng Nabi, ada apa Kanjeng Nabi? Ajaballahul lailata min fi'alikuma, wahai Thabit, Allah takjub. Dalam riwayat lain, dhahikallahul lailata min fi'alikuma, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa ketika melihat bagaimana tindakanmu tadi malam, pakai cara yang pura-pura mati lampu untuk menghormati tamu, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa atau diriwayatkan takjub kepada apa yang kalian laksanakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, inilah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Urusan tamu, urusan besar, bukan urusan kecil Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan beliau itu kadang-kadang keluar dari rumahnya seperti orang kebingungan. Kalau sudah kebingungan seperti itu ada yang tanya, ya Ibnu Abi Thalib, Ibnu Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, apa kamu ini bingung cari apa? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Saya bingung karena sudah 3 hari rumah saya belum kedatangan tamu, saya takut Allah itu menandakan murka kepada saya sehingga tidak ngirim tamu sama sekali. Pak, 3 hari tidak kedatangan tamu, bingung, Pak, posang. Saya mau tanya, kapan saya panjenengan terakhir terima tamu di rumah? Pak? Hah? Lebaran. Banyak yang diantara kita terakhir terima tamu itu lebaran. Apa bingung? Bahkan bilang, alhamdulillah, ndak ngentek-ngentek gula. Bahkan ndak datang tamu, malah seneng kedatangan tamu bilang, aduh, teko maneh. Pak boleh. Gula ini yang habiskan ini beb, gula harus sampai berapa kilo saya beli gara-gara tamu. Kopi larang, kopi mahal, teko maneh wonge. Pak Sayyidina Ali itu 3 hari tidak kedatangan tamu, bingung. Kenapa? Karena beliau tahu tamu itu utusannya Allah. Tamu itu adalah hadiah dari Allah. Dikatakan Nabi Allah Ibrahim itu punya julukan Abu Dhifan, bapak pertamuan. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu Pak, kalau sudah tidak ada tamu datang ke rumahnya, dikatakan beliau kana yamshi mil au milain. Beliau itu jalan antara 1 sampai 2 mil. 1 mil itu 1,5 kilo.
1,6 kilo. Beliau itu akan keliling 3 kilo. Kenapa? Cari tamu. Kenapa sampai dicari, Pak? Kalau kita kan ada tamu, tak tutup pintu, pura-pura tidak ada orangnya. Ini Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tuh sampai keliling 3 kilo. Coba bayangkan, 3 kilo tidak dekat, Pak. Jalan 3 kilo keliling, sama ayo ke rumah, ayo ke rumah, ayo ke rumah. Menawarkan itu semua kepada kepada orang-orang yang sekelilingnya. Kenapa? Karena beliau tahu, hadirin rahimakumullah, tamu itu bukan hal sepele. Tamu itu adalah ketika kita hormati, tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, dalam satu riwayat hadis disebutkan, idza aradallahu biqaumin khaira. Dalam riwayat lain sampai dikatakan, idza ahabballahu bi'abdin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk satu orang, satu kaum, apabila hamba itu diinginkan kebaikan oleh Allah, ahdalahu hadiyatan. Allah Subhanahu wa taala akan ngasih hadiah ternyata, Pak. Jadi ada orang-orang yang dikasih hadiah oleh Allah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, hadiah apa ya Rasulullah? Apa bingkisan ya Rasulullah? Apa hadiah apa ya Rasulullah yang diberikan oleh Allah ketika Allah cinta kepada seorang hamba?" Ternyata Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dhaif, yang dinamakan hadiah oleh Allah, yang tanda cintanya Allah adalah tamu. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yanzilu birizqih wa yartahilu bidzunubi ahlil bait. Kenapa jadi hadiah tamu itu, Pak? Karena kata Rasulullah, tamu itu datang bawa rezeki. Datang bawa rezeki, pulang membawa dosa sohibul bait. Nyaman tak nyaman? Enak apa mboten? Saya napa mboten? Nabi Muhammad bilang tamu itu datang bawa rezeki. Tapi mohon maaf, jangan dijadikan dalil kemudian ada tamu ke rumah sampai tanya, bawa apa sampean? Katanya Nabi Muhammad, tamu itu bawa rezeki. Kalau sampean tangan kosong pulang, jangan jadi tamu. Bukan begitu, nggih. Maknanya tamu itu dengan datangnya tamu pasti ada rezeki yang dikirimkan oleh Allah untuk penduduk rumah tersebut. Nyaman tak nyaman? Bukan sampai di situ. Kanjeng Nabi bilang, yartahilu bidzunubi ahlil bait. Tamu itu ketika pulang, maka tamu itu pulang membawa dosanya sohibul bait. Tapi mohon maaf, jangan salah kaprah lagi, nggih. Beb, saya tidak mau bertamu, Beb. Kenapa? Nanti pulang saya bawa dosanya sohibul bait. Bukan, Pak. Maksudnya bersamaan dengan tamu pulang, keluar tamu, maka dosanya sohibul bait, pemilik rumah, akan gugur bersamaan dengan keluarnya tamu. Kalau orang tahu hadis ini saja, Pak, cukup sudah. Tamu itu kalau bisa diharapkan setiap hari. Makanya para alim ulama, para kiai, para alim ulama, itu rumahnya rumah tamu. Ada ruangan khusus tamu, ada kamar khusus tamu. Sampai saya ingat, Pak, saya pernah satu waktu tengah malam bersama Habib Hashim mampir ke rumahnya Habib Hasan Ismail, Pak. Beliau lagi tidak ada di rumah. Kita sampai bilang, Beb, loncat jendela sudah, Beb, saya lupa bawa kuncinya. Akhirnya jendela memang ada yang terbuka, saya Habib Hashim loncat jendela semua, Pak. Tapi beliau sampai, mohon maaf, minta maafnya sekarang, Beb. Karena memang tempatnya khusus tamu, kamar tamu luar biasa. Malam kapanpun kita datang ahlan wa sahlan. Para kiai, para alim ulama punya dapur tamu, betul? Karena beliau-beliau itu sadar tamu ini bukan urusan sepele, Pak. Tamu ini bukan urusan remeh, tapi tamu itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kadang-kadang orang tidak punya ruang tamu sama sekali. Rumahnya besar, tidak ada ruang tamunya. Padahal kata ulama, ghurfat shadaqatul buyut, ghurfatud duyuf. Shadaqatul buyut, ghurfatud duyuf. Sodakohnya rumah, kalau badan punya sodakoh, kalau harta ada sodakohnya rumah itu adalah ruang tamu. Pak, perumahan kadang-kadang dibangun, tidak ada ruang tamu sama sekali. Saya tidak ngomong kalau mungkin rumahnya Beb, rumahnya sangat kecil, tidak cukup Beb, mohon maklum, pantes. Ini rumah besar, tidak punya ruang tamu sama sekali. Berarti tanda dia tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Karena tanda iman kepada Allah dan hari akhir, hormat. Bagaimana menghormat tamu? Tempatnya tamu tidak ada. Tempatnya untuk sudutnya tamu saja tidak punya. Nyuruh tamu hadir saja tidak mau. Mempersilahkan tamu tidak mau. Atau kadang-kadang ada tamu hadir mulai awal ngomong sampai akhir tidak keluar walaupun air tidak keluar. Itu kalau sampai bertamu ke rumah orang, Pak, nggih. Kemudian tidak keluar air, tidak keluar teh, tidak keluar apa-apa, sampai bilang, Pak, saya niki ziarah ke jenengan. Ziarah niku artinya
berkunjung. Pak, sampean bilang ke tuan rumah yang kayak gitu, nggih. Saya ini ziarah kubur napa ziarah? Kalau ziarah kubur ndak keluar tehnya. Tapi kalau ziarah saudara, ya minimal teh keluar, kopi atau yang lainnya. Karena itu adalah perintah Nabi, hadirin. Nabi Muhammad yang bilang, tamu itu hadiah, tamu itu adalah tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir ketika kita betul-betul menghormatinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu, ayo pulang dari haul semacam ini, ayo ditiru. Walaupun cuma urusan satu ini saja Pak, urusan hormat. Siap nggih? Siap nggih? Ketika panjenengan lihat tamu, jangan lihat tamunya. Mau tamunya orang alim, mau tamunya bukan orang alim, mau tamunya tua, mau tamunya muda, mau tamunya Habib, mau tamunya bukan Habib, mau tamunya orang kaya, mau tamunya orang miskin. Siapapun tamu, bukan masalah tamunya, tapi status dia adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Pak, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu waktu pernah singgah di rumah ada orang yang disinggahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian orang itu sempat tanya kepada Nabi Ibrahim, kapan saya boleh main ke rumah jenengan? Saya mau dijamu kapan? Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau kamu mau saya jamu, boleh kapanpun. Tapi syaratnya satu, apa? Masuk Islamo. Sahadato. Kalau kamu syahadat, masuk Islam, kamu kapanpun mau makan di rumah saya, siap, boleh silahkan. Atau orang tersebut, orang Majusi bilang gini, masa urusan makan tok harus tidak agama? Tidak usah. Pulang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ternyata ketika pulang ke rumah tersebut, di dalam riwayat lain mengatakan ada pengemis datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika masuk ke rumah, kata Nabi Ibrahim, sampean mau cari jamu makan siap, tapi masuk Islamo. Kalau tidak Islam saya tidak nerima tamu, bukan orang Islam. Non Muslim saya tidak nerima tamu. Akhirnya ternyata setelah orang itu tersebut pergi, Nabi Ibrahim malam hari itu juga didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, ada salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam, bagaimana kamu tolak orang yang datang ke rumahmu. Tidak kamu kasih apa-apa orang yang berharap kepadamu, sedangkan Allah dengan kekafiran orang tadi tetap Allah kasih makan sampai 80 tahun umurnya orang itu tadi. Orang itu tadi umur 80 tahun, cuma minta makan ke rumahmu saja kamu tolak. Allah yang dikafiri oleh dia, yang tidak dipercaya oleh dia, setiap hari ngasih makan sampai umur 80 tahun. Mosok urusan tamu saja harus urusan agama. Kaget Nabi Ibrahim, urusan tamu seperti itu ditegur oleh Allah. Nabi Ibrahim keluar cari orang tersebut. Ketika ketemu orang tersebut bilang, Pak ayo mampir makan sudah, tidak usah Islam-Islaman, tidak apa-apa wes. Yang penting makan sudah di rumah. Tamu itu bingung orang Majusi tersebut, Pak Ibrahim, apa urusannya? Kok kamu tadi tidak mau harus masuk Islam, sekarang saya dikejar-kejar. Ya sudah, ayo cepetan pokoknya ke rumah, kata Nabi Ibrahim, ayo sudah ke rumah. Kata orang tersebut, tidak bisa cerita sih. Kalau tidak cerita saya tidak mau ke rumah kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Innallaha atabani fika. Allah marah kepada saya gara-gara tidak mau nyambut kamu. Urusan nyambut tamu ini Allah sampai negur Nabi Ibrahim. Pak, tamunya kan Majusi, tamunya mau apapun ketika itu tamu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ditegur akhirnya orang tersebut masuk Islam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini, yang mungkin selama ini tidak suka kepada tamu, mudah-mudahan bisa membuka hati kepada tamu. Yang mungkin selama ini masih malas menyambut tamu, ingatkan bahwasanya itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari pagi 500, malam 500. 500 tadi yang diceritakan roti, Pak. Tapi kalau di sana makannya orang Hadramut itu memang pagi roti, malam roti. Kalau di kita itu namanya piring. Berarti setiap hari 1000 piring. 1000 piring setiap hari untuk tamu-tamunya. Belum lagi yang untuk fuqara wal masakin. Tapi dengan segala kemuliaan dan kehebatan itu, ternyata dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah duduk gaya lain, duduknya hanya gaya seperti ini, seperti bersimpuh gitu nggih. Berapa tahun? 15 tahun. Kalau kita kan ngasih makan 1000 orang begini Pak duduknya Pak. Gaya toh, ayo salaman. Ping saya ule. Tapi ternyata Syekh Abu Bakar bin Salim 1000 orang yang dikasih makan setiap hari. 1000 piring beliau keluarkan setiap hari. Duduknya bersimpuh. Ketika ditanya oleh salah seorang, kenapa antum tidak pernah duduk tahiyat? Kok tidak pernah duduk macam-macam? Kok tidak leye-leye, nyantai-nyantai? Apa kata beliau? Hakada julusul abdi baina yaday sayyidih. Ini adalah duduknya seorang hamba. Pembantu kalau di depan majikan tidak boleh gaya-gaya. Pembantu itu di depan Allah, di depan majikannya harus duduk bersimpuh. Saya ini adalah hamba yang selalu
duduk di hadapan Allah, sehingga saya tidak pantas duduk macam-macam, saya bukan siapa-siapa, saya duduk bagaikan duduknya seorang hamba di hadapan majikannya, maka itulah yang dijadikan Syekh Abu Bakar bin Salim, menjadikan beliau orang-orang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. Kantos sedaya iki Kiai Ampun Rabu.